Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali akan bersama-sama berdoa. Dan hari ini adalah hari pertama di mana setelah kemarin kita beribadah kenaikan Tuhan. Tuhan berfirman untuk kembali ke Yerusalem menanti pencurahan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita berdoa biar kuasa urapan Roh Kudus turun hadir memenuhi ibadah kita malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kita angkat dulu satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Di malam yang indah ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap jemaat-Mu, biar firman yang dibentangkan malam ini boleh menjadi berkat, kekuatan, bahkan peneguhan dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan sebelum kita berdoa. Judul malam hari ini, Kota Peringatan dan Peran Roh Kudus. Kita akan sama-sama membuka ayat pertama kita dalam Injil Matius pasal 11 ayat 20 dan 21. Nanti saudara bisa simak, dilanjutkan sampai ayat 23 dan selesai perikop. Saya akan baca ayat 20, Matius pasal 11. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
ayat 23. Di sana juga dikatakan, celakalah Kapernaum. Nah, singkatnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengecam 3 kota, yaitu Korazim, Betseda, dan Kapernaum. Kenapa 3 kota ini dikecam oleh Tuhan? Karena kota ini adalah kota yang banyak Tuhan buat mujizat di sana. Banyak mereka penduduknya melihat mujizat besar terjadi, tapi mereka tidak juga mau bertobat, tidak juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di akhir perikop itu dikatakan bahwa hukuman Sodom, hukuman Tirus, hukuman Sidon itu lebih ringan dibandingkan hukuman Korazim, Betseda, dan Kapernaum. Sesungguhnya mujizat apa yang Tuhan lakukan? Sangat banyak. Di antaranya, kalau saudara baca di Matius 8 ayat 5-13, di Kapernaum Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ada seorang perwira, dia punya hamba, dia pegawai, itu sakit lumpuh. Dan perwira ini melihat hambanya ini sangat menderita. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Juga di Kapernaum Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di Matius 8 ayat 14-17. Sakit apa? Terbaring karena demam. Ibu mertua Petrus yang tinggal di Kapernaum pun disembuhkan oleh Yesus. Di dalam Markus 2 ayat 1-12, Yesus di Kapernaum juga menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang karena nggak ada jalan lagi, digotong lewat atap turun, dan orang lumpuh itu akhirnya sembuh. Di Kapernaum juga Yesus menyembuhkan anak Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadah. Di dalam Markus 5 ayat 21, dia punya anak perempuan sakit dan hampir mati. Saat Yairus tiba di Yesus, hambanya melaporkan anaknya sudah mati, percuma. Tapi Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus. Luar biasa bukan? Dan di waktu yang sama, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sudah menghabiskan semua hartanya, berobat ke sana kemari, tidak sembuh. Akhirnya dia hanya menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga wanita yang sakit pendarahan ini sembuh. Saudara, di Kapernaum juga, Matius 9 ayat 27, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Sekaligus 2 orang buta disembuhkan. Dalam Matius 9 ayat 33, Yesus juga menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan. Bayangkan sudah bisu, kerasukan setan. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Nah, seharusnya mujizat-mujizat yang banyak itu cukup membuka mata mereka untuk melihat dan mempercayai siapa Tuhan, siapa Yesus. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan dengan caranya yang ajaib. Tetapi sebaliknya, orang-orang Kapernaum ini, mereka tidak merespon, apalagi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kota-kota itu akan mengalami hukuman. Dan hukumannya tidak ringan tapi berat. Karena firman-Nya mencatat lebih berat dari Tirus, Sidon, dan Sodom. Mengapa? Karena mereka melihat mujizat tapi tidak mau percaya. Dan kota-kota itu, kalau sekarang saudara mungkin pergi ke Israel, bersiarah atau tur, saudara akan mendapati tinggal puing-puing.
Padahal di Alkitab banyak diceritakan mujizat terjadi di kota itu. Firman ini juga ditujukan kepada kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Berapa banyak kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita mendengar berita, kabar baik, tetapi berapa banyak orang yang masih menolak akan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin saudara orang yang rajin setia beribadah kepada Tuhan, tetapi walaupun menerima banyak kebaikan Tuhan, tetap memilih hidup dalam dosa. Tidak ada pertobatan. Itu tidak jauh berbeda dengan keadaan kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, yaitu Korazim, Betseda, dan Kapernaum. Itulah sebabnya malam hari ini, di hari pertama doa minta kepenuhan Roh Kudus, kita perlu peran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini saudara boleh percaya kepada Tuhan, bertobat, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berapa banyak di sini yang menyaksikan bahwa dulunya tidak mengenal Tuhan, tapi dengan caranya yang ajaib, cuma mendengar lagu pujian di gereja, akhirnya Roh Kudus tarik untuk percaya kepada Tuhan. Kita perlu urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-murid, dan banyak orang yang menyaksikan kenaikan Yesus di atas bukit Zaitun. Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, pergi ke Yerusalem, nantikan janji Bapa. Itulah ketuanan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti kita menerima pribadi Allah yang maha tinggi itu tinggal dalam hidup kita, memimpin hidup kita, menguasai hidup kita. Penuh Roh Kudus berarti juga menerima Allah, kehidupan Allah, karya Allah dalam pribadi kita. Kita bukan hanya dibaptis dengan air. Dibaptis dengan air itu wajib. Yang membaptis adalah hamba Tuhan. Tetapi baptisan Roh Kudus yang membaptis adalah Yesus sendiri. Penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus berarti menerima kuasa Allah yang maha tinggi, maha dahsyat, maha besar. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk bisa melakukan perkara-perkara besar, untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus membawa kita mau dipimpin pada kebenaran. Berapa banyak orang terus dikuasai oleh dosa, sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama, karena dia belum membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja berkarya. Kekuatan manusia itu terbatas. Mungkin manusia berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik, berlaku baik, tetapi tanpa peran Roh Kudus, usaha manusia itu sia-sia. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga membawa kita kepada kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku pada segala kebenaran. Yesus adalah kebenaran.
Roh Kudus memimpin kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus sanggup menginsapkan manusia yang ada di dunia ini akan dosa. Menginsapkan manusia bahwa satu kali akan ada penghukuman, penghakiman yang dari Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini mari kita membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ketika orang banyak menyaksikan Yesus naik dari atas Bukit Zaitun ke langit, ke surga, pesannya, pulang ke Yerusalem, nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Biarlah kita mulai malam ini, 10 hari ke depan, sampai minggu depannya lagi, di hari Pentakosta, itulah peristiwa Kisah Rasul 2, hari pencurahan Roh Kudus. Mari di momen ini kita pun selalu setiap hari dalam doa kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Berkarya bekerja di dalam hidup kita. Doa untuk terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kalau kita dipenuhi Roh Kudus, di akhir zaman ini kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, kita dimampukan untuk menghadapi tantangan zaman. Sehebat apapun, Roh Kudus memampukan kita. Karena di dalam Sakaria 4 ayat 6 bagian B di sana dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus kita perlukan. Malam ini mari kita berdoa minta penuhan Roh Kudus. Tanda orang penuh Roh Kudus salah satunya apa? Berbahasa lidah. Saudara jangan malu, walaupun di rumah, mari berdoa pakai bahasa roh, ya, biar Roh Kudus makin dalam berbicara di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Akan berdoa, lalu saudara boleh melanjutkan doa pribadi di rumah saudara masing-masing. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan
Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami yang hidup pada akhir zaman ini, kami senantiasa perlu kuasa-Mu. Sebab itu jangan sampai kami seperti Kapernaum, tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh kuasa Tuhan, yang tahu mengenal kebenaran. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami, memampukan kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau urapi, Engkau jamah, Engkau baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh-Mu bekerja lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Tuhan, kalau Engkau dapati di antara umat-Mu malam ini yang merasa kering, jauh dari Engkau, biar Roh-Mu menjamah, menyegarkan, memenuhi hati kami, sehingga kami boleh kembali disegarkan, bergairah di dalam mengiring dan melayani Engkau. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat atas kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu yang berdoa malam ini. Kalau ada yang merindukan Roh-Mu, mari Tuhan, Engkau mau penuhi. Karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Kami rindu dan haus akan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kuasa itu selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.